Hari kedua pemeriksaan lanjutan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, Senin 10 Februari 2025, Mahkamah Konstitusi kembali memeriksa keterangan ahli dan saksi dari para pihak. Terdapat 6 perkara yang diperiksa, yaitu pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, pemilihan Bupati Bangka Barat, pemilihan Gubernur Papua, pemilihan Bupati Pamekasan, pemilihan Bupati Aceh Timur, dan pemilihan Wali Kota Sabang. Panel 1 yang dipimpin Ketua MK Soehartoyo bersama Hakim Konstitusi Daniel Yusmik P. Voek dan M. Guntur Hamzah memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Bupati Bangka Barat. Dalam persidangan ini, ahli kepemiluan I. Gusti Putu Arta yang diajukan termohon KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam keterangannya menjelaskan, dalam konteks Pilgub Kepulauan Bangka Belitung, untuk melihat adanya permasalahan dapat dilihat dari adanya catatan keberatan dari para saksi pada setiap tahapan penyelenggaraan. Putu Arta mengatakan tidak membantah dalil-dalil pemohon, namun menurutnya harus dilihat seberapa besar presentase peristiwa itu memengaruhi hasil pemilihan. Indikator lain yang juga bisa digunakan untuk memeriksa apakah sebuah proses pemungutan suara dalam Pilgub kemudian penuh dengan pelanggaran, tinggal dicek saja kemudian apakah ada laporan di tiap level dari Panwas TPS, Panwas Kecamatan, Bawaslu Kabupaten, dan Provinsi. Apabila 400-an TPS yang dipersoalkan itu permohon bermasalah, maka seharusnya setidak-tidaknya di kecamatan itu pasti ributnya banyak itu. Ributnya banyak, 400 itu luar biasa, pasti ributnya banyak. Dari panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan anggota Hakim Konstitusi Arsul Sani dan Ridwan Mansur memeriksa perselisihan hasil pemilihan Gubernur Papua dan Bupati Pamekasan. Dalam kesempatan ini, ahli statistiska Alfian Futuhul Hadi yang dihadirkan pihak terkait menjelaskan jika melihat jumlah suara pada sejumlah TPS yang dipersoalkan pemohon, tidak dapat dipastikan apakah pemohon akan berbalik menjadi peraih suara terbanyak apabila perolehan suara digabungkan dengan jumlah suara di TPS lain yang tidak dipersoalkan pemohon. Seandainya itu dilakukan, maka keadaan baru bisa berbalik ketika selisih suara cukup besar, pihak pemohon harus memenangi di seluruh TPS yang didalilkan untuk di-PSU-kan minimal 73,01%. Dalam simulasi yang saya lakukan, seandainya 73,00% belum membalikkan keadaan. Jadi harus 73,01% di seluruh TPS yang didalilkan untuk di-PSU-kan. Selanjutnya dalam panel 3 yang dipimpin Hakim Konstitusi Arif Hidayat didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Eni Nurbaningsi memeriksa keterangan ahli dan saksi dari para pihak perselisihan hasil pemilihan Bupati Aceh Timur dan Wali Kota Sabang. Ahli Hukum Tata Negara Charles Simabura yang dihadirkan oleh pemohon perselisihan hasil pemilihan Wali Kota Sabang. Dalam keterangannya menyoroti ditutupnya dan penghentian pemungutan suara di luar dari jam yang telah ditentukan oleh KPPS. Charles mengatakan jika ada pemilih yang berkebutuhan khusus yang mengharuskan petugas KPPS mendatangi pemilih tersebut, maka ada tata cara yang telah ditentukan dalam peraturan yang berlaku. Menurut ahli, ketepatan waktu menjadi penting untuk memberikan kepastian dalam memeriksa suara. Dalam menentukan waktu pemberian suara harus dilakukan dalam tepat waktu sesaat memulai dan mengakhiri masa pemberian suara. Ketepatan waktu penting untuk memberikan kepastian bahwa pemberian suara tidak dilakukan secara bertele-tele dan tidak digunakan untuk kepentingan lainnya. Ketidaktepatan waktu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, mengganggu tahapan dan menciptakan diskriminasi. Prinsip utama dan ketepatan waktu adalah perlakuan yang sama bagi semua pemilih dalam pemberian suara. Sikap disiplin waktu dari penyelenggara dan pemilih menjadi kunci hasil pemilu dapat diperoleh secara akuntabel. Tim Liputan MKTV News melaporkan.